Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso, tokoh kepolisian Indonesia kelahiran tahun 1921 yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Ayahnya adalah Soekarjo Karyohatmojo, seorang jaksa di Pekalongan, dan ibunya adalah Umi Kalsum. Bekerja sebagai polisi sudah menjadi cita-cita beliau sejak kecil. Beliau terinspirasi dari sosok Ating Natarikusumah yang kala itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan yang juga merupakan teman ayahnya. Dalam pendidikannya, beliau mengambil jalur hukum di Algemin Middlebury School, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1943, beliau mengikuti pendidikan Ajun Inspektur Polisi dan masuk ke Sekolah Tinggi Polisi di Sukabumi. Lalu pada tahun 1952, beliau masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan mengikuti pendidikan Brimob di Porong. Nilai berorientasi pelayanan. Pada pagi hari, Jenderal Hugeng selalu berangkat dari rumah ke kantornya lebih awal. Pernah suatu waktu ketika di tengah perjalanan, Jenderal Hugeng masih menyempatkan diri untuk turun ke jalan, mengawasi bawahannya dalam mengatur lalu lintas di perempatan. Meskipun pada waktu itu, Jenderal Hugeng berpangkat Jenderal Bintang 4. Bahkan pada hari libur, Jenderal Hugeng tetap ikut mengawasi lalu lintas dengan mengendarai sepedanya. Dari cerita tersebut, dapat kita lihat bahwa beliau melayani dengan 100% dan sepenuh hati tanpa menghiraukan jabatannya pada waktu itu. Menurut beliau, seorang polisi adalah pelayan masyarakat yang tugasnya mengayomi masyarakat, tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya. Nilai akuntabilitas. Jenderal Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia, baik di mata media maupun masyarakat. Pernah suatu waktu beliau diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal dan sempat berdiam di hotel karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Jenderal Hugeng terkejut karena saat tiba giliran menempati, rumah dinas tersebut sudah dipenuhi barang-barang mewah. Beliau tak bisa menerima hal itu dan hanya mau pindah jika rumah tersebut cukup diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, beliau dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Belakangan diketahui, barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Dari kisah di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai kejujuran Jenderal Hugeng sangat menggambarkan akuntabilitas diri, seperti integritas dan tanggung jawabnya ketika diamanahi jabatan tinggi. Nilai selanjutnya adalah nilai kompeten. Jenderal Hugeng selalu meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti beberapa sekolah dan kursus. Salah satunya adalah beliau pernah berkuliah di RHS, yaitu Perguruan Tinggi Hukum. Lalu beliau juga pernah mengikuti kursus di bidang kepolisian, yaitu kursus Koto Kaisat Subrago, dan beliau juga pernah bergabung ke dalam Marshall General School di Military Police School yang berada di Georgia, Amerika Serikat. Hal itulah yang membawa beliau menjadi komandan tertinggi di kepolisian. Beliau juga sering menggagalkan oknum-oknum jahat yang menyalahgunakan jabatan. Nilai selanjutnya adalah nilai harmonis. Jenderal Hugeng merupakan orang yang sederhana dan jujur, sehingga beliau dapat dengan mudah membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Bahkan, saat beliau telah meninggal dunia pun, beliau masih sangat dihormati dan tidak ada komentar negatif tentang beliau. Itu yang menjadikan beliau menjadi legenda di kepolisian. Selanjutnya, nilai loyal Hugeng Iman Santoso. Bersikap anti korupsi merupakan bukti Hugeng turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Selanjutnya, nilai adaptif Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah sosok yang bertalenta. Beliau merupakan jenderal polisi yang pernah menjabat juga sebagai polisi militer Angkatan Laut di bawah Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Beliau juga pemain musik dan pandai bermain sandiwara. Selama masa kepemimpinannya sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng sangat proaktif, terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas berupa pembenahan tata organisasi Polri agar lebih dinamis dan komunikatif. Juga perubahan beberapa nama pimpinan Polri dan markas besarnya yang digunakan hingga hari ini. Selanjutnya, nilai kolaboratif Hugeng Iman Santoso dapat ditunjukkan dengan kerjasama Polri dengan dunia internasional yang semakin aktif, yaitu turut serta membangun Interpol. Di bawah kepemimpinan Hugeng,
peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional atau International Criminal Police Organization semakin aktif. Polri membangun kerjasama dengan polisi internasional tersebut sehingga berhasil dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau atau NCB Interpol di Jakarta.